Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, salam petir. Ceder, ceder, ceder. Ini luar biasa jedernya nih ya. Terasa sampai ke dapur belakang sana. Baik teman-teman, sahabat Penetwork dimanapun berada, hari ini saya berdampingan dengan senior-senior saya di Penetwork. Jadi yang mengajari saya bermain, yang mengajak saya, beliau ini Mas Pri. Kemudian kelanjutan teknisnya dalam aplikasi Penetwork ada Mas Darso, Info Channel ya. Kemudian sebelah yang sana Mas Awang ya, selalu membawa berita terbaru. Hari ini kita korek berita terbaru apa yang ada pada teman-teman saya ini, sahabat Penetwork. Baik, untuk yang pertama siapa dulu kita mainkan ini ya? Mas Pri pun bisa. Mas Pri dulu ya. Mas Pri, apa prediksi perkembangan situasi terakhir ini? Ya, kita akan sudah melihat bahwa Pi ini setiap hari update tuh ya. Jadi berita terbaru itu pasti ada karena analisator itu tidak kita saja gitu, tapi banyak di beberapa negara. Jadi prediksi-prediksi itu pastinya ya ada yang berbeda, ada juga yang sama gitu. Nah, tapi apapun ceritanya, Cina itu informasinya yang sangat valid kalau dibandingkan dengan informasi-informasi di tempat lain. Yeah. Nah, kita masuk di bulan November, kemudian base rate penambangan kita semakin menurun. Kita tidak tahu ke tahun berikutnya atau bulan berikutnya semakin menurun lagi. Tapi hari ini kita wajib berterima kasih kepada Kortim. Karena ketika kita masih mengklik petir, mereka terus bekerja, Pak. Tetap ya? Iya, mereka tidak akan mungkin mengecewakan pioner yang berjuta-juta ini. Dan bahkan sosok dari Nicholas, kemudian Ching Daopan, Kortim dan lain sebagainya, yang hari ini sudah nambah lagi moderatornya, nambah lagi Kortimnya kan gitu kan. Nggak mungkin mereka akan melepaskan yang namanya project ini hanya untuk ya penipuan dan lain sebagainya, nggak akan mungkin. Kalau penipuan, scam, saya pribadi mengatakan tidak ya, karena udah terlalu banyak anggaran yang dibuat. Kemudian apapun yang kita lakukan selalu direspon oleh Kortim. Inilah tandanya tidak mungkin ke depan ada penipuan. Untuk Mas Darso ini makin lama makin sedap ini. Ya. Mengingat kalau kita bilang sekarang ya sudah 3 tahun lebih ya. Ada ya penambangan sudah 3 tahun lebih. Benar. Perubahan-perubahan apa yang paling menyolok dari Penetwork ini? Ya, jadi kalau perubahan yang paling mendasar adalah hasil penambangannya. Hasil penambangan. Hasil penambangannya, karena dibandingkan ketika kita 2 tahun yang lalu, itu kan kalau 1 jam masih cukup lumayan besar ya. Nah, hari ini tinggal 0,0145. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya alangkah sayangnya kawan-kawan yang dulu ya, yang udah pernah nambang tiba-tiba off, tiba-tiba sudah di uninstall aplikasinya. Dan kalau hari ini mereka ingin kembali ke jalan yang benar, persoalannya itu tadi, hasilnya tidak lagi sama dengan 2 tahun yang lalu. Saya ingat pernah sekali tambang itu 1 hari bisa dapat 1 koin, kadang bahkan lebih yang lalu. Tapi di akhir-akhir belakang ini makin lama makin tipis. Berarti koin itu semakin lama, semakin tinggal sedikit, open mainnet akan segera dilakukan. Kalau kita berbicara open mainnet, ya siapapun manusianya, siapapun orangnya, dimanapun dunia, ya harapan mereka cuma satu, berapa harga konsensus. Jadi di antara kita bertiga ini yang paling jago soal harga, Mas Awang. Gimana Mas Awang kira-kira prediksi harga ini? Oh, kalau prediksi harga mungkin ya, Pak. Ada beberapa kan itu? Ada beberapa. Di antaranya yang paling kecil itu 314.159 US dollar. Wow. Itu seharga sayur, Pak. Yang paling kecil? Itu yang paling kecil. Rupanya ada harga yang lebih besar lagi? Ada. 6.600.000 kawan-kawan ya. Nah. Berapa? 6.600.000 dolar. Dari negara mana mengawalinya? Cina. Masih Cina juga? Masih Cina, Pak. Kalau prediksi Mas Awang sendiri seperti apa nanti pada saat open mainnet? Oh, kalau open mainnet ya mungkin di harga ya sayuran tadi. Di harga sayuran. Naik mungkin. Naik mungkin. Turun tak mungkin. Mungkin. Udah jelas itu. Ini dahsyat ini, dahsyat. 314.159 prediksi pertama itu paling rendah dan bisa lebih tinggi. Begitu ya? Iya, Mas Awang ya? seperti itu. Kalau bayangan Mas Darso bagaimana? Ya, kalau saya gini.
Saya pernah satu kali membuat konten, saya bilang harganya mungkin nggak akan di 314.159, lalu banyak para netizen yang marah, jadi seolah-olah saya nggak konsisten. Nah memang sumbernya itu juga kan kita dapatkan dari teman-teman lah, yang mungkin lebih bijak, lebih cerdas, lebih tahu bagaimana menganalisa. Lalu kemudian saya teruskannya, berita itu saya teruskan. Ya kalau ditanya dari dalam lubuk hati yang paling dalam, kita kepinginnya bener ya, yang nanti paling harganya tinggi ya? 314.000. Tapi kemudian ketika kita turunkan harganya, mereka semuanya pada protes. Nah, Padahal kita bukan kortem ya. ini, Kita kan bukan kortem ya. Kalau kortem boleh-boleh aja tentukan harga. Ya, jadi mereka tetap kepinginnya ya pokoknya serendah-rendahnya $314.000 lah. Nah itu dia. Kalau Mas Awang ini orang dekat dengan kortem. Iya mungkin saya. Kita akan lihat di perkembangan Twitter ya, begitu ramenya, begitu viralnya di Twitter menyebutkan harga, bahkan sekarang 314.159 US dollar itu telah masuk di konverter yang bisa dipiatkan. Gitu, Bah. Itu informasinya? Iya, informasi terbaru itu, Bah. Caranya? Masuk ke konverter, Bah. Masuk konverter. Nah, Kemudian itu, kita tukarkan ya, koin kita. Ini berlaku di Cina ya. Semoga aja di Indonesia juga seperti itu nantinya. Kapan mulai berlakunya? Di Cina telah berlaku. Sekarang? Sekarang bisa ditukarkan dengan harga 314.159 US dollar. Dengan Apakah- harga sayur tadi tuh, Bah. Apakah sudah ada orang Indonesia yang berangkat ke Cina? Ya, belum, Bah. Belum ya. Apakah ada mungkin tanda-tanda yang mereka sudah bertransaksi? Di Cina sudah ada, Bah. Sudah ada ya. Nah, di Cina Berarti sudah ada, harus kita makanya cari. Ada beritanya seperti itu. Harus kita cari informasinya, Ya, betul. kita buktikan beritanya, Ya. kita sajikan dalam video ini. Ya. Nanti kita cari ya. Kemudian pesan-pesan untuk Mas Pri ini. Apa yang harus kita lakukan menjelang open minded ini? Iya, seperti yang biasa kita sampaikan bahwa ini kan proyeknya proyek besar kan gitu. Dan kemudian ketika ya kita akan beranjak kepada open minded yang katanya digadang-gadang itu Desember. Nah, kita harus melakukan hal-hal yang ya seperti Nicholas katakan dari awal, simpan Prasa Sandi supaya koin tidak hilang kan gitu kan. Kemudian letakkan handphone kita gitu ya, karena di situ dompetnya bila perlu dikunci dengan gembok yang sangat mahal. Karena apa? Oh, itu pesannya? Iya, karena begitu berharganya koin Fi ini ke depannya gitu. Nah seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Awang sama Mas Darso, jangankan 314.000 dolar, $1 miliar pun bisa ya mungkin. Bisa. Karena apa? Karena kan begini, sistem keuangan itu kan contohnya begini, negara punya 1.000 triliun. Ternyata 1.000 triliun itu kan belum dipakai sama seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Ketika dikucurkan dana itu kan dibagi, Bah. Iya. Dibagi dengan 10.000, ada yang dapat 10.000, ada yang dapat 100.000, ada yang dapat 50.000 kan. Nah, kita hari ini nanti ketika 100 miliar koin itu nanti memang betul-betul terkumpul, kan punya Abah 1.000 koin, punya saya 1.000, punya Mas Darso 1.000, punya teman saya ada di Hilang nggak punya, misalnya kan gitu. Nah, artinya dia akan beli koin kita dengan 0,0 sekian, kan gitu. Nah, baru kita tanya berapa koinmu? Aku masih 0,1. Nah, berarti kan dia nggak punya koin. Belum lagi temannya dia hilang lagi, belum temannya lagi kan itu kan. Yang artinya kedepannya koin itu akan dipakai oleh seluruh umat. Maka orang yang tidak menambang wajib Beli. memiliki dan beli. Mau tak mau Ya. ya harus beli. Benar. Ini luar biasa. Hati-hati yang koinnya habis nanti. Tahan, simpan koinnya. Kita cek dulu Mas Darso untuk close-nya. Gimana Mas Darso untuk penutupan? Sampaikanlah kepada teman-teman yang nonton video ini apa yang harus mereka lakukan menjelang open minded ini. Sama sih sebenarnya. Ya hari ini kan kalau yang kita harapkan adalah soal ketetapan atau mungkin realisasi open mindednya itu ya. Berita simpang siurnya sih bahkan tanggal 26 menurut informasinya. Jadi ya masih simpang 26 siur Desember. ya. Tapi ada yang berani sepertinya sudah mengklaim kira-kira tanggal 26 Desember itu nanti akan open minded. Nah, ini sebenarnya kan juga kabar bahagia harusnya buat para pionir di seluruh dunia. Mudah-mudahan ya
Tapi kalaupun nanti meleset, ya saya pikir tidak terlalu jauh lah, ya. Tidak terlalu jauh, Mudah-mudahan ya. tidak terlalu jauh, dan harapannya kepada seluruh kawan-kawan pionir hari ini ya tenanglah dulu ya, tenang, nggak usah apa ya, kalau bahasa lain tuh namanya nggak Jangan usah lasak kali lah. nggak usah gegabah, nggak usah panik. Pokoknya ikuti aja alur ceritanya sampai di mana nanti endingnya, dan semoga open minded harganya sesuai harapan kita lah, udah itulah Itu dia. ya. Ya. Open minded sesuai harganya dengan selera kita masing-masing. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.